Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ajeng Putri Aulia bersama kedua teman saya, Muhammad Fadli Ibrahim dan Muhammad Fikrianto. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil observasi kami di SMK Al-Basyariah. Gimana sih hasilnya? Yuk kita lihat. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Ibrahim. Saya ingin melaporkan hasil observasi kemarin. Observasi dilaksanakan di SMK Basyariah yang terletak di Jalan Pabuaran, Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Pada hari Selasa, 15 November 2024, pukul 10.30 sampai 11.30, sekolah ini berlokasi di kawasan Kabupaten Bogor dan mudah diakses. Durasi observasi adalah selama 60 menit. Observasi dilakukan pada kelas 10 TKJ 1 yang terdiri dari 30 siswa berusia 16 sampai 17 tahun. Guru Bahasa Indonesia ini yang bisa disebut Ibu Salma memiliki pengalaman mengajar selama 5 tahun dan mengajar mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada saat observasi, materi yang sedang diajarkan adalah kata arkais dalam hikayat serta maknanya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode pembelajaran aktif dalam peningkatan pemahaman siswa terhadap materi kata arkais, serta untuk menganalisis interaksi yang terjadi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Selama observasi, guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk menghubungkan materi yang akan dipelajari dalam pengalaman siswa. Selanjutnya, guru menjelaskan materi kata arkais dalam hikayat beserta maknanya. Siswa tampak antusias mengikuti penjelasan guru. Setelah itu, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Terima kasih. Muhammad Fikrianto izin melanjutkan. Jadi hasil pengamatan observasi dalam kegiatan pembelajaran di SMK Al-Basyariah kelas 10 TKJ 1. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah metode ceramah dan tanya jawab. Kedua metode di atas digunakan secara bersamaan dalam proses pembelajaran. Untuk menggabungkan kedua metode di atas, guru mempunyai cara tersendiri. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang diterapkan guru yang dideskripsikan secara naratif, yaitu yang pertama itu kegiatan awal selama 10 menit, yaitu membuka pelajaran. Guru memasuki ruangan belajar dan menyapa dengan salam. Kemudian peserta didik memberikan salam kepada guru dan membaca doa sebelum memulai proses pembelajaran. Selanjutnya itu mempersiapkan perlengkapan belajar mengajar. Guru bersama peserta didik mempersiapkan buku-buku serta perlengkapan belajar lainnya. Setelah perlengkapan belajar mengajar telah dipersiapkan dengan baik, guru memotivasi peserta didik dan mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Selanjutnya itu kegiatan inti selama 40 menit. Jadi pertama, guru menjelaskan materi pelajaran. Setelah membahas materi pelajaran sebelumnya, guru mulai menjelaskan materi pelajaran selanjutnya. Saat observasi berlangsung, guru menjelaskan materi terkait dengan hikayat. Yang kedua itu melakukan tanya jawab. Proses tanya jawab antara guru dan peserta didik dilakukan saat guru menjelaskan dan saat guru telah selesai menjelaskan materi pelajaran. Yang ketiga itu guru memberikan soal latihan yang dikerjakan secara individu. Jadi guru memberikan 10 soal terkait dengan materi pembahasan hikayat tadi. Jadi soal itu dikerjakan secara individu oleh masing-masing siswa. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir ini adalah kegiatan akhir selama kurang lebih 10 menit. Jadi guru bersama siswa itu menyimpulkan materi pelajaran di akhir pelajaran. Guru bersama peserta didik menyimpulkan kembali materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya menutup proses pembelajaran. Jadi guru bersama-sama menutup pembelajaran dengan berdoa dan memberikan salam. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dengan salah satu guru bahasa Indonesia, yakni Ibu Salma. Yang pertama, saya menanyakan bagaimana sih metode pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia.
Jadi metode yang digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yakni menggunakan metode ceramah, di mana guru menerangkan materi kepada siswa dan siswa menyimak materi dengan saksama. Jadi pada mata pelajaran bahasa Indonesia tidak dikhususkan metode tertentu dalam pengajarannya. Lalu yang kedua, apa sih media yang dipakai dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Media yang digunakan saat ini masih berupa buku LKS, di mana materi dan latihan soal berasal dari buku LKS tersebut. Jadi siswa diminta untuk mengisi latihan-latihan soal di LKS, dan guru rata-rata menerangkan materi tersebut dari LKS walaupun ada tambahan atau pegangan buku lain oleh guru. Lalu saya juga menanyakan apakah siswa tertarik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Rata-rata siswa memiliki kecenderungan tidak tertarik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Alasannya karena mata pelajaran tersebut yang membosankan atau terlalu banyaknya teks bacaan, sehingga siswa menjadi bosan atau sudah malas duluan gitu dalam mempelajari materi-materi tersebut. Padahal di dalam materi bahasa Indonesia tidak semuanya tentang bacaan, masih banyak hal-hal yang dapat dipelajari yang seru tentunya. Lalu apa saja kesulitan yang dialami saat pembelajaran bahasa Indonesia? Yang pertama, karena si minat anak tersebut tidak cukup tinggi, jadi guru harus membonding si anak tersebut untuk menyiapkan dirinya dalam menerima materi itu. Dengan keadaan kelas yang kurang kondusif, dengan pelajaran yang kurang kondusif, guru harus lebih ekstra dalam menyiapkan muridnya untuk menerima materi tersebut. Tidak jarang juga kelas tersebut berisik atau si siswanya asik dengan dunianya sendiri gitu, jadi kurang memperhatikan materi yang diberikan oleh guru. Lalu bagaimana nilai siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia? Nah, menurut guru bahasa Indonesia, nilai di beberapa kelas memang tidak stabil, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tetapi di kelas TKJ 1 nilai bahasa Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan kelas-kelas TKJ lain. Lalu, apakah siswa ditugaskan untuk diskusi kelompok? Jawabannya ya, siswa ditugaskan dalam diskusi kelompok untuk membahas suatu materi, lalu hasil diskusi tersebut dipresentasikan di depan kelas. Hal tersebut dilakukan agar siswa melatih keberaniannya untuk berbicara di depan banyak orang. Lalu yang terakhir, bagaimana sih suasana saat pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, suasana di dalam kelas tersebut ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Jadi masih imbang antara siswa yang memperhatikan dan yang tidak memperhatikan. Nah, di situ guru harus lebih aktif lagi menggunakan metode-metode yang membuat siswa itu tertarik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu tadi pemaparan hasil wawancara dari saya. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan oleh teman saya. Berdasarkan pengamatan yang sudah kami lakukan di SMK Al-Basariyah dengan langsung observasi di kelas dan mewawancarai guru bahasa Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia masih kurang diminati siswa. Hal tersebut karena kurangnya metode dan media yang kreatif yang digunakan dalam pembelajaran serta pandangan siswa terhadap pentingnya mata pelajaran tersebut juga berpengaruh terhadap minat siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Perlu adanya metode dan media yang kreatif yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran agar siswa dapat meningkatkan keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Perlu dilakukan peningkatan minat baca dan motivasi siswa khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih.
Nah, itu tadi teman-teman hasil observasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.